Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hilal, sebelumnya mungkin Ya. judul skripsinya apa? Analisis pengembangan strategi bisnis kuliner dalam perspektif ekonomi Islam, Pak. Tadi kasusnya di Kopi Tubing. Oh, analisis eh, Pengembangan pengembangan strategi, pengembangan strategi. iya Pak, strategi bisnis kuliner dalam Strategi perspektif ekonomi Islam. dalam perspektif pengembangan strategi bisnis ya. Iya Pak, betul. Strategi bisnis, pengembangan strategi bisnis ya. Betul, Pak. Sebenarnya kalau mengenai pengembangan strategi bisnis itu kayak pemasaran ini ya jatuhnya ya. Iya betul Pak. Jadi strategi ini biar apa ya istilahnya biar lebih meledak lagi gitu Pak penjualannya. Tapi menurut perspektif ekonomi Islam gitu sudut pandangnya. Mana ekonomi Islam. Eh, ini dalam teori ekonomi Islamnya teori marketing marketing syariah sih ada sih di buku marketing syariah nih. Marketing Ah, syariah. ada sih ada di bukunya. Tunggu bentar. Marketing syariah. Bentar ya, Sam. Ada bukunya. Ya Pak. Halo Pak. Hilang. Iya Pak. Belum ketemu lagi. Coba sudah kebuka belum nih? Masih udah nih. Coba ya. Kita Iya share Pak. screen dulu. Kayak gini nih. Oh ini ya. Iya yang itu Pak. Oke. Daftar. Aduh, apa nih? Mau keluar lagi ya Pak. Iya nih. Apa dia nggak bisa? Hmm. Latar Saya belakang. buat judul ininya ini Pak dipisahin slide-nya. Oh, iya. Nah, buat covernya. Judulnya apa ya Judulnya kayaknya? itu tentang analisis
Analisis perkembangan strategi bisnis kuliner dalam perspektif ekonomi Islam, studi kasus dalam Kopi Tubing Pamijahan Bogor, Pak. Ini ada nasi SWOT segala ya. Iya, itu pakai analisis SWOT. Hmm. Gini coba ntar nih. Kan kemarin itu waktu pas sempro, seminar proposal kan sama Bapak ya, sama Pak Buhori juga. Ini pertama, perkembangan dunia perekonomian ekonomi menjadi salah satu tonggak kehidupan. Merupakan ini usah lah ini ya. Gak usah. Ya ini terlalu apa ya? Terus ada pengertian ekonomi adalah nggak usah ya. Ada itu di bab 2 aja nanti. Islam Oh, merupakan agama siapa? latar belakang perilaku. Ini juga sebenarnya di bab 2 aja nih, ya. Oh iya ya. Itu sebetulnya buat pengantar di latar belakang aja sih, Pak. Jadi Jadi gini, mengkerucut gitu. Ah, langsung masuk aja ke ini keadaan apa namanya fenomena kopi tubing itu. oh iya, Pak. Nah, nah, kenapa tuh kopi tubing itu ada sesuatu apa tuh yang uniknya tuh apa? Ya, Siapa? istilah kata kopi berasal dari bahasa Prancis yang berarti kopi. Ini juga nih bab 2 aja nih, ya. Oh gitu. Membahas pengertian-pengertian ini di bab 2 aja. Yang pasti kalau di bab satu latar belakang itu membahas fenomena apa sesuatu yang janggal atau sesuatu yang apa sih yang membuat kamu tuh tertarik di sana gitu. Kopinya Oh, kenapa, iya, terus iya. pengunjungnya kenapa atau ada sesuatu yang apa berbeda gitu loh, ya. Ya, ini Pak ada di halaman 5 Pak. Itu mulai mengkerucut ke arah situ sih. Hmm. Perkembangan zaman kopi yang semua menjadi kopi menjadi tempat eh, Nah, itu judulnya, Pak. Itu judulnya. ini kamu kualitatif ya. Iya, betul Pak. Kualitatif deskriptif. Oke. Ini pertama tadi ya latar belakangnya coba diganti Mhm. melihat sesuatu ya. Jadi lebih kepada ke ada apa nih dengan apa bisnis coffee tubing ini ya. Terus Iya, siap. strategi pengembangan, ya, strategi pengembangan. Ini apa mau pakai teori marketing mix atau mau pakai teori apa nih marketing syariah nih kan ada tuh itunya tuh ya marketing syariah tuh atau ada Iya, juga Pak. sebenarnya nih buku Rasulullah Business School ya tuh tulisannya si siapa tuh Ustadz Rich ini ya. Terus ada Ah, juga buku kewirausahaan Islam ya. Terus coba cari-cari juga apa ini di jurnal-jurnal ya. Nah, saya lihat kamu di iya. latar belakangnya kurang ini banget ya, apa kurang tajam apa sih analisa ininya latar belakangnya ya. Fenomena Masih terlalu masih terlalu ya ini universal masih ya, Pak. teoritis banget ya, teoritis banget ini lebih kepada bab 2 ini ya. Oke, siap, Pak. Berarti buat di awalnya langsung gitu, Pak. Kayak misalnya Ya, ngejelasin kondisi kopi tubing itu, mm, menjalankan bisnis pengembangannya itu kayak gimana gitu, Pak. iya. Atau Fenomenanya dibuka seperti dari ini dulu deh. dari Fenomena apa? apa namanya kafe-kafe gitu ya. Mungkin kamu Oh iya, Pak. mulai dari daerah mana sih? Pamijahan atau daerah mana nih? Pamijahan, Pak. Pamijahan ya. Nah, Ah, ah. berdasarkan pengamatan kamu dulu deh. Di Pamijahan itu ada
fenomena apa nih pertumbuhan kafe di sana? Banyak sih Pak buat fenomenanya, salah satunya di Kopi Tubing. Emang yang benar bikin saya tertarik itu terutama dari harganya yang benar-benar tinggi gitu Pak. Dari kayak Hmm. misalkan masuk ke kafenya aja itu kan bayar gitu. Selain di situ juga memang terdapat area spot foto yang menarik gitu Pak. Dan yang terlebih sih dari segi harga makanannya itu memang terlampau tinggi kalau menurut saya sebagai konsumen gitu Pak. Karena saya kan pernah datang ke sana juga. Hmm. Nah, Itu itu salah mungkin satu bisa kamu fenomena. masukkan di latar belakang, ada nggak tuh tadi yang mau sampaikan? Ada Pak, Eh? ada itu di bab 5. Di bab 5 Pak, Bab yang di 5. paragraf keberapa ini? Bab 5. Yang halaman 5. Halaman Halaman. 5 Pak, maaf. Hmm. Nah itu saya kan jabarin di apa namanya kafe-kafe tuh Pak. Nah yang di paragraf yang hampir terakhir itu saya dimasukin itunya fenomenanya. Nah yang itu Hmm. yang saat ini Kopi Tubi masih menjalankan pengembangan strategi. Mungkin kalau pembukanya dari itu aja, apa fenomena pertumbuhan kafe, misalkan kafe-kafe di Pemijat itu apa aja gitu ya. Terus Iya Pak. makin lama makin mengerucut ke kafe tubing gitu ya. Oh siap. Mm. Berarti KP di area pemijahannya Pak. Iya, daerah Pamijahan ya. Berarti kalau misalnya kayak gitu kayak perbandingan ya Pak jatuhnya ya. Iya, perbandingan kan nantinya kamu mau pakai analisa SWOT di bab empatnya kan. Oh iya betul Pak. Nah, terus kalau mau pakai analisa SWOT, judul jangan ini nih. Analisis eh, analisis SWOT ya. Analisis Heeh. SWOT bisnis kuliner ke strategi pengembangan berarti lebih ke analisis SWOT nih ya. Kalau Karena kamu pakai misalkan SWOT Pak, kan, kalau misalkan analisis SWOT-nya diganti, itu diganti pakai apa Pak? tapi SWOT-nya nggak dipakai kalau mau diganti. Ah, iya mau diganti. Kira-kira pakai apa Pak? Berarti pakai itu aja, teori bauran pemasaran, Oh marketing mix teori bauran dalam, pemasaran. iya, dalam perspektif ekonomi Islam atau dalam perspektif apa nih, ini apa makosid syariah ya. Oh iya Pak. Hmm. Berarti judulnya juga diganti Pak? Ya kalau memang kamu nggak mau pakai SWOT, kalau Oh kamu nggak berarti pakai pakainya SWOT, marketing mix. analisis teori bauran Hmm. pemasaran dalam pengembangan, apa namanya, dalam pengembangan bisnis kuliner, pengembangan ini ya berarti kalau pemasaran itu pengembangan eh, pelanggan ya, pengembangan jumlah pelanggan bisnis kuliner ya, pengembangan jumlah pelanggan bisnis kuliner, Ya. apa namanya, dalam perspektif ekonomi Islam itu ya, kasus kafe Tuping ya Pemilihan Bogor itu. Nah apa boleh boleh dulu Pak buat judulnya analisis analisis teori bauran. Analisis ini, analisis bauran pemasaran ya, Hmm. hasil bauran pemasaran dalam apa tuh tadi, meningkatkan itu kan pelanggan ya, Meningkatkan pelanggan. bisnis tubing nanti langsung ya, kafe tubing ya Heeh. dalam perspektif ekonomi Islam. Udah di Pamijahan Bogor ini. Marketing mix ya. Pakai marketing mix Pak. Iya, kalau memang kamu nggak mau pakai SWOT,
Oke, iya, iya. Sebetulnya lebih gampang menggunakan analisis SWOT apa menggunakan marketing mix ya, Pak? Ya sebenarnya sih tergantung sih, sama-sama gampang kok sebenarnya. Sama-sama gampang. Ini satu, Gitu. atau kamu kalau mau pakai SWOT gini berarti ya. Analisis Hah? SWOT ya pada bisnis kuliner, cafe tubing ya, dalam perspektif ekonomi Islam gitu kan. Baik, Pak. Ya, sama nih ya. Nah, ini kalau pakai SWOT judul kayak gini ya. Iya. Nah, terus Perspektif perspektif ekonomi Islam itu bawahnya apa ya, Pak? ya ikutin aja ya di Pamijahan Bogor gitu. Oh, studi kasusnya berarti, Pak. Iya, di Pamijahan Oh, Bogor. siap. Nah, terus rumusan masalah kalau Hmm. kualitatif ya biasanya gini. Apakah terdapat apa implementasi ya, apa praktek ya, praktek bauran pemasaran dalam meningkatkan pelanggan bisnis atau bagaimana apa analisa SWOT-nya gitu ya. Pakai SWOT-nya nanti disesuaikan aja kamu mau pakai bauran pemasaran atau mau pakai SWOT ya. Maksudnya gitu. Baik, Pak. Tapi kayaknya saya emang menggunakan analisis SWOT, dah, Pak. Soalnya lebih paham ke analisis SWOT gitu, Pak. Iya, ya udah berarti yang ini yang kedua ini ya. Iya, siap, Pak. Judulnya yang kedua nih ya. Nanti Siap, diubah siap, ya. Pak. Oke, baik, Pak. Hmm, Berarti itu analisis. rumus masalah juga diganti semua, Pak. Iya, Contohnya kayak gimana, Pak, rumus masalahnya, Pak? ya berarti bagaimana analisa SWOT pada bisnis kuliner? Apakah Hmm. terdapat kendala dalam apakah terdapat kendala dalam mana apa namanya eh, dalam analisa SWOT ya, dalam analisa SWOT pada bisnis kuliner tersebut ya. Ada kendala, Hmm. ada terus yang ketiga solusi ya, solusinya. Hmm. Biasanya Apakah Anda kendala dalam analisis SWOT gitu, Pak? iya, yang nomor dua kendala, yang ketiga solusi. Nah, nanti Ah, yang nomor satunya itu kamu harus dalam tuh ya, nih sesuatunya harus dalam ada apa? EVAS ya, oh iya, eksternal IFAS, IFAS. faktor, internal Iya, faktor ya. itu udah Yang ada, Pak, di bab 3. iya EVAS IVASnya Hmm. ya. Nah, nanti tuh Udah saya dibahas di jatuhin. bab 4 tuh ya. Di poin nomor satu bagaimana analisa SWOT-nya ya. Gitu. Tuh. Tapi itu saya kan udah menjelaskan di bab 3, Pak. Apakah emang dihapus aja apa gimana yang di bab 3-nya, Pak? Udah ada SWOT-nya. Udah bab Lalu 3. saya lihat dulu ya. Baik, Pak. Kalau memang memang pakai SWOT yang apa-apa. Nah, terus tujuan Ya. penelitian. Nah, tujuan Ah, penelitian itu nanti nggak usah variabel ya. Mengetahui, kalau misalkan sesuatu yang mengetahui strategi apa, mengetahui analisa SWOT ya pada bisnis. Yang kedua, mengetahui kendala. Yang ketiga, mengetahui solusi. Ya, siapa? manfaat penelitian mahasiswa. Nah, ini nanti disamakan aja ke itu ya, pedoman ya. Siap. Itu udah sesuai dengan pedoman, Pak. Oke. Nah, ini di ini kan nih rapi. Siap, Pak. Geser nih ya.
Nanti digeser ya. Oh iya ya siap Pak. Nih ya. Oke siap Pak. Oh berarti lebih digeser lagi ya Pak berarti itunya. Hmm. Seperti laporan. Satunya gini ya. Eh, ini satu pendahuluan. Saya kalau misalkan lihat dari itunya sejajar Pak dari buku pedoman. Yang mana? Iya yang itu yang tadi. Yang sistematika laporan penelitian itu seperti itu. Tadi di sini. Iya. Oh, Iya yang bisa itu. paragraf baru. Oh, Bukan tadi di kan dia tengah Pak. ini nih. Paragraf baru. Padahal kan dia satu pendahuluan. Heeh. Nggak dikasih poin kan ya Pak di situnya. Iya. Tadi kan ada posisi di sini kan. Yang ke kalimat ya. Padahal ini cuma ini doang ya. Iya bab Ya juga itu sih. bab bab itu Pak. Atau ininya yang dikasih ini nih. Spasinya. Di sini misalnya. Nah, gini. Bab satu Oh. pendahuluan. Oh, ya. Ya siapa? Berarti tinggal di tab aja kali ya Pak. Ya. Dikasih paragraf ya Pak. Hmm. Oke siap Pak. Nah, ini kan tadi juga kan analisa SWOT ya. Hmm. Berarti ini nggak usah lagi ada bahas pengertian strategi kan. Analisa Oh SWOT iya ya. siap. Nah, ini strategi nggak usah lagi nih. Jadi dia langsung bahas tentang SWOT ya. Bisnis kuliner ya. Tentang bisnis kuliner. Terus dan mengenai kopi tadi tuh ya, sejarah kopi itu ya. Ya. Apa namanya? Pengertian kopi tadi kan yang kamu bahas tadi ya. Berarti Masukin ke bab bahasnya dua. analisis SWOT dalam bisnis ya Pak. Eh? Berarti bahasnya tentang analisis SWOT dalam bisnis ya Pak. Iya, sama kopi tubing kopi yang tadi tuh ya. Itu di bab 2 ya. Ya. Landasan teori, oke, ini udah bagus nih ya. Nggak usah strategi-strategi mah ya. Saran juga nggak ada ya. Pasaran ya sekalian pakai teori bauran pemasaran ya. Tapi kan kamu pakainya Oh, analisa SWOT kan. kalau misalkan pakai bauran pemasaran yang landasan teorinya itu sudah betul Iya, Pak. ini ya. Tapi kamu kan katanya ada SWOT-nya juga di sini, semuanya dimasukin. Oh gitu. Berarti kalau misalkan mau landasan teori yang SWOT-nya jangan. Yang kalau mau pakai Di bab SWOT, masukin yang SWOT. Kalau mau ah. pakai bauran pemasaran, pakai yang bauran pemasaran. Oh, berarti kalau bauran pemasaran itu buat di bab 2-nya udah betul semua, Pak. Tadi katanya kamu ada SWOT. Mana SWOT-nya? Di Kalau mana? misal di bab 3 malah Pak saya taruhnya, Pak. Oh, bab 3. Iya, karena di bab 2 saya fokusnya ke ini, apa yang sesuai judul tadi, Oh, alah. di metodologi penelitian itu, Nah, Pak, metode penelitian masuknya. itu, kamu kalau mau pakai bauran pemasaran, SWOT-nya sebenarnya nggak usah. Terus kalau mau ngejelasin, gimana ya? Jadi kamu pilih salah satu aja sih, jangan dua-duanya. Ya, Oh, gitu. Berarti kalau misalkan yang apa namanya skripsi yang hilal ini tuh masuknya dua-duanya ya, Pak? salah satu aja. Mau Iya, pakai SWOT maksudnya atau mau yang pakai bauran pemasaran. yang itu hilal dikirim ke Bapak itu masuknya dua-duanya ya, Pak? Iya, terus juga
kalau memang pakai bauran pemasaran di bab 3-nya nggak usah bahas SWOT. Oh gitu. Bahasnya apa Pak? Ya udah bahasnya aja tentang apa kualitatif deskriptif yang kamu gunakan tuh gimana langkah-langkahnya dalam mengolah data kualitatif itu yang apa tuh yang tahap-tahap apa sih dalam memilah memilah data kualitatif itu kan Data. itu ya Iya. Berarti yang ngifas-evasnya itu nggak usah kalau yang bauran pemasaran. nggak usah. Tapi buat yang di bab 2-nya itu udah betul Pak kalau buat bauran pemasaran. Nah bab 2-nya juga kamu masih pertama ya ini kan masih ngikutin judul yang ini ya judul yang apa nih yang awal Yang ya. pertama saya buat. Nah, Nah, padahal kan judulnya tuh gini, analisis bauran pemasaran mhm. atau marketing mix ya, dalam meningkatkan Iya. pelanggan. Berarti eh, apa memasukin tambahan strategi, analisis strategi strategi teori bauran pemasaran. Nah, bisa juga Heeh. sih gini. Jadi awalnya bahas tentang strategi Iya. ya. Nah, setelah itu bahas tentang teori bauran pemasaran atau marketing mix itu ya. Heeh. Pak ya. Terus yang tadi apa tuh ada investasi-investasi tadi nggak usah ya. Strategi Oh dalam gitu. Islam tadi mengembangkan usaha. Ini tadi ya strategi-strategi itu ya. Nggak usah nih. Jadi kamu ikutin judul yang ini aja nih ya. Judul ini ya. Analisis strategi teori baran pemasaran meningkatkan pelanggan ya, bisnis kuliner, coffee to be, Mhm. yang perspektif ekonomi Islam di pemilihan Bogor. Ya, nanti berarti bahas Mhm. tentang strategi, tentang bauran pemasaran, pelanggan, terus bisnis kuliner, kopi, ya, dan Mhm. ekonomi Islam. Itu yang dibahas di bab 2, ya, di landasan Baik Pak. teori, ya. Nah, terus Jadi buat di landasan teorinya berarti analisis strategi, teori bauran strategi, pemasaran. bauran pemasaran, terus Nah, pelanggan, terus heeh. bisnis, kemudian bisnis, Iya terus Pak. bisnis kuliner, terus kopi Heeh. ya mengenai kopi ya terus Iya sama Pak. ekonomi Islam. Oke baik Pak. Nah terus habis itu bab duanya eh, strategi pengembangan usaha ekonomi Islam. Nah terus penelitian terdahulu oke ya. Nah, ini juga yang harus sesuai ya yang kualitatif juga Siap. ya. Iya. Itu sesuai nggak Pak? Nah ini dia kualitatif nggak. Kualitatif saya ngambilnya Pak dari jurnal. Oh iya oke lah kalau memang. Terus 5 ya penelitian Oh terdahulunya 5. penelitian terdahulunya 5. Nah, Ya Pak. Berarti kurang 2. nah, terus ini kerangkanya ini juga dijelasin juga di jangan cuma gambar doang, tapi juga dikata-katain ya. Oh kasih keterangan. Iya. Ya Pak. Bab 2 terus bab 3 udah bab 3 tentang metode penelitian kualitatif kan. Nah, terus Iya Pak. jelasin ya, membahas tentang bauran apa pendekatan yang dilakukan dalam penelitian penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang umumnya bersifat deskriptif dan deskriptif dan analisis induktif. Kasih mas ini lah apa induktif tuh dia kan menganalisa di akhir ya. Ini Mm-mm. kesimpulannya ya.
jadi dijelasin ya bahwa eh, akan memberi kesimpulan tentang apa namanya pengembangan pemasaran yang dilakukan gitu kan pada coffee tubing gitu ya. Baik, Pak. Itu untuk bab tiganya diganti Ya, semua, Pak. dikasih ini Nas, sisipin ini apa jangan terlalu umum kayak gini ya. Jangan Oh terlalu gitu. Oh, umum apa untuk namanya? kopi pudingnya. Ya,